Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 7 Februari 2024. Di perdagangan kemarin kita dapat beberapa event yang mungkin nggak terlalu memberikan impact ya. Ada member FOMC, Bostic, sama Harker yang speech. Kemudian di perdagangan hari ini tadi pagi itu ada member Master sama Kaskari yang speech ya. Ini lebih banyak berbicara secara spesifik terkait dengan impact dari obligasi yang disebut-sebut sebagai indikator resesi, teman-teman. Tapi sebenarnya bukan itu, teman-teman. Jadi intinya speech beberapa member FOMC di perdagangan tadi itu tidak terlalu memberikan impact yang signifikan sih terhadap pergerakan dari US dollar. Mungkin karena sikap dari beberapa member ini sudah mulai melunak ya, udah mulai cooling terkait dengan inflasi yang secara data memang sudah menunjukkan tren penurunan yang baik, teman-teman. Jadi ya lebih kalem lah untuk the Fed ya. Apalagi Jerome Powell kemarin juga pidatonya nggak terlalu gimana-gimana, teman-teman. Kemudian di perdagangan hari ini kita juga akan dapat rilis data terkait ekspor import dari Amerika Serikat, trade balance, crude oil inventory. Itu beberapa rilis data yang akan kita dapetin di perdagangan hari ini. Jadi mungkin ya sedikit tidaknya mempengaruhi market indeks dolarnya, teman-teman. Teman-teman, di perdagangan kemarin ini ada MicroStrategy baru aja mengumumkan terkait dengan pembelian sekitar 850 Bitcoin atau senilai dengan 37,2 juta ya, US dollar, teman-teman. Dan sekarang MicroStrategy sudah hold sekitar 190.000 Bitcoin. Sangat-sangat besar, teman-teman. Dan ini tentunya menjadi salah satu upaya DCA yang dilakukan oleh MicroStrategy bahkan sampai di kuartal pertama 2024 ini, teman-teman. Jadi ini berita yang bisa dibilang sangat-sangat mengejutkan ya. Di Januari mereka kembali melakukan pembelian. Kemudian dari rilis data yang lain ada Ki Yong Ju. Ini adalah salah satu analis dari CryptoQuant, teman-teman, yang melihat saat ini posisi para miners, khususnya dua miners besar yaitu Marathon Digital sama Riot, itu masih dalam posisi holding Bitcoin mereka. Belum ada tekanan jual yang dilakukan oleh dua miners besar ini. Dan melihat performa ini tentunya ya bisa dibilang belum merupakan sentimen yang menyebabkan market mengalami penurunan. Karena kalau kita berkaca pada bear market kemarin ya 2021, itu ada miners yang memang melakukan penjualan. Bahkan sebelumnya di 2020 juga ada miners, teman-teman, yang juga melakukan penjualan ya. Dan itu impactnya sangat-sangat kerasa terhadap harga dari Bitcoin. Dan sekarang kelihatan dari data ini belum ada miners yang bergerak melakukan penjualan. Kemudian berita kemarin ada GoDaddy, ini ada kerjasama gitu ya sama ENS terkait dengan partnership mereka ya dalam hal pembuatan domain yang tentunya akan mempermudah kamu-kamu nih yang misalkan punya wallet yang namanya pakai kode something gitu, dengan bantuan Ethereum Name Service itu bisa sangat-sangat dibantu, teman-teman, supaya domain kalian itu bisa dibaca supaya lebih mudah diingat, dan juga ya nama-namanya tersebut itu bisa terpublikasikan di publik dan bisa mudah dideteksi. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ini ada kerjasama gitu dari perusahaan GoDaddy yang mungkin memberikan impact terhadap ENS ya, token ENS. Selanjutnya ada berita baik dari Coinbase melakukan listing untuk dua koin, yaitu Aerodrome Finance atau kodenya Aero, sama Velo. Velo ini Velodrome ya, Velodrome Finance, teman-teman, bukan Velo yang Thailand itu. Jadi ini dua koin yang baru aja di listing, dan tentunya ini masih bakalan bisa menjadi salah satu narasi yang bagus untuk kedua token tersebut. Kemudian berita datang dari Janet Yellen. Ini adalah Menteri Keuangan Amerika Serikat yang saat ini sepertinya harus melaporkan pertanggungjawabannya terhadap DPR di Amerika Serikat, teman-teman. Anggota parlemen dari Partai Republik mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Janet Yellen untuk mencari jawaban tentang bagaimana Dewan Pengawas
stabilitas keuangan yang dipimpinnya memastikan bagaimana uang kripto harus didefinisikan di tingkat federal. Anggota parlemen bertanya kepada Yellen tentang koordinasi antara Komisi Sekuritas Bursa atau SEC, CFTC ya, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi, Ketua CFTC Roslyn Behnam, dan juga Ketua SEC Gary Gensler adalah anggota FSOC yang bertugas memantau stabilitas sistem keuangan. FSOC telah menyoroti kesenjangan peraturan yang ada dalam pasar spot dan juga aset digital menurut laporan tahun 2022 dan merekomendasikan agar undang-undang disahkan yang akan memberikan wewenang pembuatan peraturan kepada regulator keuangan pasar spot. Meskipun telah didefinisikan kesenjangan ini, regulator telah gagal memfasilitasi lingkungan dan juga menjamin perlindungan konsumen, serta mendorong inovasi aset digital di Amerika Serikat. Jadi dianggap regulasi yang ada saat ini itu tidak memberikan impact yang sangat signifikan terhadap keamanan para investor serta perkembangan dari aset digital. Jadi dari DPA-nya sendiri sih sebenarnya mendukung aset kripto, tapi sayang banget dari regulasi-regulasinya ini sepertinya sangat-sangat memperlambat pertumbuhan aset digital, sehingga potensi perekonomian di sana juga akan terhambat. Jadi kurang lebih seperti itu poinnya. Kemudian berita datang dari Ripple terkait dengan kompetisi terkait dengan kasus sidang mereka dengan SEC. Dikabarkan Ripple akhirnya harus menunjukkan laporan keuangan mereka ya, dan dibuka untuk SEC, teman-teman. Ini mungkin akan diteliti lebih lanjut bagaimana sih keuangan Ripple dan terkait dengan kasusnya terkait XRP yang dianggap sebagai sekuritas. Jadi kasus masih terus berlanjut meskipun kemarin memang dari hakim sendiri sudah memutuskan XRP yang menang. Tapi persidangan masih tetap lanjut nih teman-teman. Kemudian dari berita yang lain datang dari Solana. Solana status di Twitter itu kemarin mengkonfirmasi bahwa memang ada masalah teman-teman. Ada masalah upgrade yang mereka lakukan sehingga membutuhkan restart. Ya, kemarin cukup hype beritanya, Solana gangguan lagi teman-teman. Jadi ya terbilang transaksi yang terjadi itu sempat di pause beberapa jam teman-teman, dan ini tentunya memberikan impact yang kurang begitu bagus untuk jaringan dari Solana yang memang tahun 2023 ini gemilang banget performanya. Nggak ada lag, nggak ada permasalahan shutdown lagi seperti kemarin, terjadi lagi di tahun 2024 bulan Februari ini. Jadi Solana sepertinya memang harus tetap melakukan improvement sih, karena jaringannya kan makin lama makin rame ya, ekosistemnya makin lama makin besar. Kemudian berita datang dari DWF Lab, baru aja mengumumkan kemitraannya dengan Clayton ya, dan dia siap masih planning untuk membeli sekitar 5 juta token Clay. Ini dari DWF Labs, dan ya ini mungkin bisa menjadi narasi yang bagus karena akan ada aliran dana yang masuk ke Clay, Project Clayton, teman-teman. Berita yang lain datang dari Monero, akan di-delisting oleh Binance, dan juga beberapa privacy token lainnya juga akan mengikuti. Jadi ini kabar yang kurang begitu bagus, di mana kemarin Monero nyungsep 16-17%, teman-teman. Beritanya Binance akan melakukan delisting terhadap beberapa token tadi per 20 Februari ini. ANT, Multi, VAI, dan juga XMR atau Monero. 4 koin ini akan delisting. Jadi kalau teman-teman punya koin-koin ini, make sure teman-teman paling gampang sebenarnya adalah jual. Yang kedua adalah teman-teman bisa convert dia menjadi BNB, atau yang mungkin di toko kripto pasti otomatis akan ke delisting juga. Bisa di-convert dulu, teman-teman jadikan TKO atau dijual. Itu cara yang paling mudah ketimbang teman-teman harus transfer bolak-balik dia ke wallet. Tapi bisa juga sih kalau memang teman-teman mau hold tokennya, ya bisa ditransfer dulu ke hot wallet atau cold wallet yang kalian punya untuk mengamankan koin tersebut. Karena kalau udah di delisting biasanya akan lebih ribet karena kita berhubungan sama customer service. Kemudian berita datang dari Hedera, baru aja mendapatkan kerjasama dengan kemitraan investasi Arab Saudi, teman-teman. MISA ya, Hashgraph atau Hedera itu sudah mengumumkan peluncuran tentang DevTech
Venture Studio, memberdayakan perusahaan pengembangan solusi teknologi alternatif. Wah, ini kerjasama yang bagus selama 5 tahun dari Hashgraph Group atau impact-nya ke Hedera. Mungkin Habar ada naik ya, teman-teman, terkait sama sentimen tersebut. Oke, itu news yang cukup banyak, teman-teman. Lalu gimana sih impact-nya terhadap pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin? Market kripto belakangan lagi mix antara Bitcoin dan juga altcoin, itu mix semua, teman-teman. Dari pergerakan Bitcoin, so far kemarin ada peningkatan terjadi, naik sekitar 1%, 1,5% gitu ya. Pergerakan dari Bitcoin dengan BTC Dominance yang udah mulai mengalami tren penurunan. Penurunan kemarin BTC Dominance itu memberikan impact terhadap kenaikan dari harga Ethereum. Volume perdagangan Ethereum kemarin masuk lumayan baik. Ethereum naik 3%. Dan beberapa altcoin justru mix, teman-teman. GRT kemarin mengalami kenaikan sekitar 4%. Ini sentimen bagus. Sementara koin-koin yang masih dalam posisi tertekan kayak Celestia masih tertekan di perdagangan kemarin. Solana meskipun ada isu shutdown masih bisa naik sekitar 1,4%. Matic kemarin bagus ya, naik sekitar 3%. Kabar, nah ini ada sentimen bagus dari Kabar, kemarin naik 5-6% gitu. INJ masih dalam konsistensi penurunan. Render juga udah over value sepertinya, karena narasi Apple Vision Pro udah nggak digoreng lagi. Harga render udah pelan-pelan nyungsep, teman-teman. Dan ya, Bitcoin bisa dibilang masih dalam tren positif karena sentimen itu masih banyak yang bagus, teman-teman. Narasi masih banyak yang bagus pada pergerakan dari Bitcoin. Kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin di time frame daily, sebenarnya sih volume perdagangannya kecil. Ya, saya melihat ini ada volume-volume kopong, teman-teman. Beberapa altcoin juga kurang lebih menunjukkan hal yang sama, kecuali Ethereum. Ethereum kemarin bagus sih volumenya, smart money juga ada peningkatan, teman-teman. Mungkin ini bisa memberikan impact jangka pendek aja buat pergerakan dari altcoin. Apalagi BTC dominance-nya kan turun ya. Tapi kalau dari Bitcoin, saya melihat ini masih belum begitu strong. Even banyak orang yang melihat, wah Bitcoin ini sudah breakout dari triangle. Wah, sekarang potensial untuk ngetes area support, resistance kisaran 43.500, teman-teman. Tapi breakout yang terjadi di perdagangan kemarin itu tidak, menurut saya sih tidak terlalu signifikan banget, teman-teman. Pergerakannya volumenya bagus di perdagangan kemarin, smart money ada peningkatan ya, tapi indikasi yang saya lihat adalah karena sebelumnya ada fake out di sini, ya kan, ada fake out yang sempat terjadi yang bikin Bitcoin naik ke 43.000, tapi ternyata dia malah turun balik lagi. Ini menimbulkan pertanyaan nih oleh market, apakah ini bakalan jadi fake out lagi atau tidak. Jadi ibaratnya market kemarin sudah kena gocek, sekarang mereka cenderung hati-hati, teman-teman, udah waspada nih. Jadi belum terlalu gimana-gimana ya untuk pergerakan dari Bitcoin. Ya, overall bagus, teman-teman. Mungkin akan punya potensi untuk Bitcoin ditendang naik ke 44.800. Saya sendiri masih penasaran sama pergerakan Bitcoin, apakah dia bisa naik ke Fibonacci 1,8-nya di sana, karena di perdagangan kemarin dan juga satu bulan terakhir lah, pergerakan Bitcoin itu benar-benar tidak kemana-mana. Bitcoin strong, teman-teman. Bisa dibilang kekuatan buyers itu masih sangat-sangat antusias pada Bitcoin. Kalau di time frame yang lebih kecil, pergerakan Bitcoin sangat-sangat flat, sideways ya, teman-teman. Misterius menurut saya untuk saat ini. Arah dari Bitcoin belum terlalu clear kemana arahnya. Kalau dia berhasil untuk menembus level 43.600, bisa aja potensi Bitcoin masih bisa rally sampai 44.800. Hanya saja kalau dia reject lagi-lagi di level Fibo 50% ini di kisaran 43.534, sorry, 43.600, itu bisa aja menjadi indikasi kita udah create wave B-nya, teman-teman. Dan masih sama planning saya, masih bakalan sabar dulu, santai. Kalau saya nggak terlalu gerasa-gerusu, wah Bitcoin strong, naik akan bullish dan lain sebagainya, ya udah, saya kalem aja untuk posisi sekarang, masih kayak lihat-lihat market lah. Saya nggak mau terbawa suasana market, apalagi market juga flat ya, nggak terlalu kemana-mana. Jadi paling gitu aja, smart money masih stay in the market, teman-teman, masih ditahan lah istilahnya pergerakan Bitcoin.
Tinggal kita tunggu aja kemana arah selanjutnya pada market. Jadi gitu aja, ada banyak good news ya hari ini, kita nunggu closing time frame daily-nya aja. So far kalau dia bisa closing di atas 43.000, itu adalah bagus teman-teman untuk Bitcoin. Itu aja paling ya buat Bitcoin hari ini. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market crypto. Buat kalian yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.